Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 591. Kapten, kita belum mengetahui situasinya. Jika kita terburu-buru dalam pertempuran, bukankah itu terlalu tergesa-gesa? Cheng Luoqi bertanya dengan gelisah. Pasukan khusus SAT adalah pasukan paling elit di kota Hong Kong. Misi mereka ke Eropa kali ini hanya untuk melakukan pelatihan bersama, pembelajaran dan pertukaran dengan pasukan khusus setempat. Tidak ada misi tempur. Terlebih lagi, mereka berada di negara asing, tidak mengenal tempat tersebut dan bahkan tidak memiliki informasi dasar tentang serangan teroris ini. Apabila tidak ditangani dengan baik dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar di kalangan warga sipil, maka tanggung jawab berada di pundak SAT atau kepolisian setempat. SAT adalah kebanggaan kota Hong Kong. Kami baru di sini, jadi kami harus menunjukkan kekuatan pasukan kami. Selain itu, saya baru saja memberitahu Departemen Keamanan, dan mereka telah menyetujui kami untuk mengambil tindakan bila perlu. Jian Jiang menutup matanya dan berkata dengan ringan. Tapi ini bukan di Gang Cheng, dan kami tidak mengenalnya. Cheng Luoqi ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ketakutan oleh tatapan tajam Jian Jiang. Cukup. Kita harus mengikuti perintah dalam keadaan darurat. Tidak ada yang perlu dikatakan. Jian Jiang berkata dengan dingin, kita hanya perlu mematuhi perintah. Ya, Kapten. Cheng Luoqi berkata tanpa daya. Kapten Jian, atasan saya telah menyetujui tindakan Anda. Pasukan khusus negara kita akan segera datang untuk membantu kita. Polisi juga telah menutup lokasi kejadian. Atas nama rakyat negara saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda atas tindakan heroik Anda. Pierre berbalik dan berkata kepada semua orang. Tuan Pil, Anda terlalu sopan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan misi ini. Jian Jiang mengangguk dan melaporkan berita itu ke Departemen Keamanan Kota Pelabuhan. Pada saat yang sama, dia mengangkat interkom dan berkata, Mobil 2, Mobil 3, periksa perlengkapan dan bersiap beraksi. 2 mobil diterima. 3 mobil diterima. Sial, di mana bala bantuan? Ye-Shikai mengumpat dalam hati. Menggunakan helm Pluto menghabiskan banyak energi internal, jadi dia menyimpan helmnya sementara orang-orang bersenjata itu pergi. Meskipun dia adalah Pluto, di sisi yang lain terdapat banyak sekali orang dan tempat itu sangat ramai. Hal terpenting adalah taman hiburan itu begitu besar sehingga dia tidak bisa mengurus semuanya sendirian, jadi pasukan anti-terorisme memainkan peran utama kali ini. Bang-bang. Dalam kegelapan, suara tembakan terdengar dari waktu ke waktu, dan Ye-Shikai hanya bisa meraba-raba perlahan ke dalam. Di mana tempat ini? Ye-Shikai memegang belati di tangannya dan pistol di pinggangnya. Orang-orang bersenjata itu masih ada di sana, tetapi agar tidak membuat musuh waspada, ia memilih menggunakan senjata dingin yang nyaman baginya, terutama dalam pertempuran jarak dekat. Seorang ahli pisau yang terampil bahkan bisa lebih kuat dari 10 orang penembak. Ye-Shikai perlahan mendorong pintu besi yang berat itu. Teroris ini benar-benar bejat. Semua lampu dimatikan, tetapi musik latar yang menakutkan tidak dimatikan. Apa yang mereka coba lakukan? Ye-Shikai memasuki sebuah ruangan. Di tengahnya ada meja operasi. Seorang wanita berpakaian putih berbaring dengan tenang di atasnya. Hati Ye-Shikai bergetar, lalu dia menjadi tenang. Ini mungkin alat peraga dari rumah hantu. Ada banyak rumah hantu seperti ini di China. Secara umum, ada seorang staf yang berpura-pura menjadi hantu, membelah perut wanita itu, dan darah yang terciprat keluar tentu saja merupakan alat peraga. Ye-Shikai perlahan berjalan ke depan panggung dan menatap wanita di atas panggung. Dia pucat dan terengah-engah, persis seperti bayangan mengerikan masa kecilnya. Ye-Shikai perlahan mengulurkan tangannya dan meraih arteri karotis wanita itu. Brengsek. Tiba-tiba mata wanita itu terbuka lebar, dan dia mengayunkan tangan kanannya dengan kuat, dengan belati yang dipegangnya erat-erat. Ye-Shikai tiba-tiba bereaksi dan mengangkat tangannya untuk menghalangi, dan kedua belati itu menciptakan percikan api di udara. Ya Tuhan, ini orang yang hidup. Ye-Shikai begitu takut hingga tubuhnya menggigil dan adrenalinnya melonjak, tetapi dia segera menyadari bahwa hantu perempuan di depannya mungkin bersekongkol dengan orang-orang bersenjata itu. Seorang wanita yang berpura-pura menjadi hantu sebenarnya adalah seorang aktris yang alami. Ye-Shikai mengeluh. Wanita itu melambaikan tangan kirinya dan 4 pisau terbang-terbang keluar dari sela-sela jarinya. Ye-Shikai mengulurkan tangan kirinya dan menggunakan kekuatan internalnya untuk membentuk perisai pelindung untuk memblokir 4 pisau terbang di luar. Siapa namamu? Wajah wanita itu berubah dan dia berkata dengan suara dingin. Kamu Shikai. Saya tidak mengenalnya. Mungkin kamu lebih akrab dengan nama Hades.
Yesike tersenyum licik, memegang belati erat-erat di tangannya. Kamu adalah Hades. Wanita itu tiba-tiba menampakkan ekspresi panik, dan menatap tajam ke arah pria di depannya. Dikabarkan bahwa Hades dunia bawah tidak hanya sangat kuat dan misterius, tetapi juga orang Cina. Kau akan segera tahu. Tubuh Yesike menghilang dari tempatnya tepat setelah dia selesai berbicara. Pada saat yang sama, tanda darah muncul di leher wanita itu. Dia berbalik dengan susah payah dan menatap Yesike dengan heran. 2 detik kemudian, dia benar-benar berubah menjadi mayat wanita yang dingin. Bagaimanapun, dia hanya orang biasa yang memiliki ilmu bela diri yang hebat. Kesenjangan antara dirinya dan seorang kultivator seperti Yesike lebih dari sekadar sedikit. Yesike menghampiri wanita itu dan menyadari ada tato 3 kelopak bunga teratai di lehernya. Ini tampaknya bukan suatu kebetulan, karena baru saja di luar, Yesike menemukan bahwa orang-orang bersenjata yang mati itu juga memiliki tato seperti itu di lengan atau punggung mereka. Mungkinkah ini simbol organisasi ini? Yesike mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar tato tersebut. Sekarang dia harus menemukan Jiqian dan melihat apakah ada yang selamat di rumah hantu itu. Ketika anggota Sat dan Pierre tiba di taman hiburan, suara tembakan terdengar dari dalam. Hati Jian-Jiang menegang, dia khawatir teroris akan menembak warga sipil. Wakil Kepala Pil. Pada saat ini, seorang polisi setempat berlari dan memberi hormat kepada Pil. Apa yang terjadi sekarang? Pierre bertanya. Terorisnya banyak, sekitar 30 atau 40 orang, kebanyakan berpakaian badut atau tokoh kartun. Polisi kami sudah saling tembak dengan mereka. Polisi itu menghela napas lega. Pihak lain memiliki daya tembak yang kuat dan sejumlah besar senjata otomatis. Untungnya, Anda ada di sini. Bagaimana dengan evakuasi wisatawan? Apakah ada yang terluka? Pierre terus bertanya. Sebagian besar wisatawan telah melarikan diri, dan beberapa bersembunyi di gedung-gedung di taman. Polisi berhenti sejenak dan berkata dengan menyesal, ada korban sipil. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka bergetar. Dalam operasi anti-terorisme, hal yang paling tabu adalah korban sipil. Sekalipun itu bukan sepenuhnya tanggung jawab polisi, mereka tetap akan merasa bersalah. Tuan Pil, situasinya mendesak. Saya akan memimpin tim sekarang. Jian-Jiang berkata dengan tegas. Kapten Jian, saya serahkan semuanya pada Anda. Saya doakan Anda sukses. Pierre membungkuk dalam-dalam. Jian-Jiang hanya mengangguk sedikit, lalu menoleh ke lebih dari 40 anggota tim di belakangnya dan memerintahkan, semua orang ikuti aku. Bab 592. Melihat anak-anak, wanita, dan anak-anak yang gemetar di depannya, Yesike tidak bisa menahan perasaan marah yang meluap di dadanya. Orang-orang gila itu menyebutnya pembersihan besar-besaran, tetapi memilih taman hiburan di mana terdapat banyak anak-anak sebagai lokasi serangan teroris, menggunakan darah orang-orang tak berdosa yang tidak bersenjata ini untuk menyelesaikan pembersihan besar-besaran yang kejam. Saya terlambat. Yesike berkata ringan, menatap orang-orang di depannya, dengan noda darah di tubuh dan bahkan wajah mereka. Dia sudah menebak segalanya. Jiqian mengetahui bahwa seseorang tengah melakukan serangan teroris, jadi dia memimpin semua orang untuk bersembunyi, tetapi banyak orang pasti telah meninggal saat melarikan diri. Kamu akhirnya di sini. Jiqian dengan lembut menepuk punggung gadis dalam pelukannya dan menghiburnya dengan lembut. Baru saja orang tuanya terbunuh oleh senjata para bajingan itu. Untungnya, Jiqian bertindak tepat waktu, kalau tidak, gadis itu pun akan menderita. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah hanya kalian yang selamat? Yesike bertanya pada Jiqian. Tidak, masih ada beberapa orang yang disandera oleh mereka. Aku akan membawa mereka untuk bersembunyi di sini. Jiqian tampak khawatir dan menatap orang-orang di belakangnya. Mereka tidak bisa keluar sekarang. Di luar terlalu kacau, dan para teroris itu masih ada di sini. Sama sekali tidak mungkin untuk keluar dengan gegabah. Yesike menggelengkan kepalanya. Mereka harus tinggal di sini sampai tim penyelamat tiba. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini dan menunggu pertolongan. Jiqian mengangguk dan berkata, saya baru saja menangkap seorang pria hidup-hidup, dan dia mengatakan bahwa sekelompok orang ini akan meledakkan seluruh taman hiburan. Yesike mengungkapkan kekhawatirannya. Untungnya, semua orang itu adalah penduduk setempat dan tidak bisa mengerti bahasa Mandarin yang diucapkan kedua orang itu, kalau tidak, mereka pasti sangat terkejut. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengirimimu pesan teks, mengapa kamu tidak menjawabnya? Apa? Aku tidak menerimanya sama sekali. Jiqian mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Yesike. Bagaimana mungkin?
Ye mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa pesan teks yang baru saja dia kirim tidak terkirim sama sekali. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa telepon selulernya tidak dapat menerima sinyal apapun. Hal yang sama berlaku untuk ponsel Jiqian. Ye menggertakkan giginya karena kebencian. Memang demikianlah halnya. Setelah kelompok orang itu memulai serangan teroris, mereka menggunakan pengacau sinyal untuk memblokir sinyal seluruh rumah hantu. Kelompok orang itu sangat mementingkan rumah hantu ini, jadi pastilah disinilah tempat berkumpulnya gas peledak. Mengerikan sekali memikirkannya. Kalau tim penyelamat di luar menyerang terlalu cepat dan memojokkan orang-orang gila ini, mereka akan langsung meledakkan gas, lalu semua orang akan binasa bersama-sama. Kamu lindungi mereka di sini, aku harus mencegat mereka. Ye berkata dengan tegas. Baiklah, kalau begitu kamu hati-hati. Jiqian ragu sejenak dan akhirnya mengangguk. Orang-orang itu bukanlah kultivator dan tidak dapat menyakiti Ye. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah gas yang mudah meledak. Paman, kamu mau pergi? Pada saat ini, gadis kecil dalam pelukan Jiqian berkata dengan gemetar, dengan ekspresi memohon di wajahnya, seolah-olah dia ingin Ye tidak pergi. Memang semua orang di sini berpikir begitu, mereka mendambakan seseorang yang bisa melindungi mereka. Gadis kecil, Paman akan mengusir orang-orang jahat itu sekarang, dan kamu akan aman. Ye tersenyum, menyentuh wajah gadis kecil itu, dan menghiburnya dengan bahasa asing yang fasih. Paman akan segera kembali, kamu tunggu saja di sini dengan patuh, oke? Baiklah, Paman, bisakah kau mengantarku mencari orang tuaku nanti? Sepertinya aku kehilangan mereka. Ye merasakan sakit di hatinya. Gadis kecil itu nampaknya tidak menyadari bahwa ia telah terpisah dari orang tuanya selamanya. Mungkin dalam hatinya, orang tuanya baru saja kehilangan. Semua orang yang hadir tahu apa yang terjadi pada gadis kecil itu, tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia mengungkap kenyataan yang kejam ini. Mungkin dia akan mengerti saat dia dewasa. Baiklah, Paman berjanji akan membantumu. Kapten, kami diserang dengan hebat. 3 orang terluka parah. Kami mohon bantuan segera. Kapten tim pasukan khusus SAT-3 meminta bantuan melalui komunikator. Tak disangka, para teroris ini malah membawa senjata ampuh seperti peluncur roket dan menduduki posisi-posisi strategis, yang tentu saja menjadi ancaman besar bagi tim 3. Cheng Luoqi, di mana tim 2 kamu? Jian Jiang cemas saat mendengar salah satu anggota timnya terluka parah, dan dia buru-buru mendesak. Kami diserang musuh di jalan komersial dan sekarang terlibat dalam pertempuran jalanan. Suara tembakan yang dahsyat terdengar dari arah Cheng Luoqi. Dia memimpin tim 2 ke jalan komersial tadi dan menghadapi blokade lebih dari 20 teroris. Secara kasar, ada sekitar 60 hingga 70 teroris di seluruh taman. Brengsek. Jian Jiang mengumpat dalam hati. Kini ketiga tim itu bertarung sendiri-sendiri, dan daya tembak lawan pun tak kalah dahsyat. Seberapa siapnya mereka? Bang-bang. Cheng Luoqi, yang memegang senapan serbu G36, melepaskan tembakan ke arah seorang teroris di belakang bunker. Ada juga peluncur granat di bawah senapan, dan dia menembaki gedung itu. Ledakan. Ledakan granat tersebut membuat sebuah lubang di gedung tersebut. Cheng Luoqi memerintahkan anggota timnya untuk bergegas ke dalam gedung. Posisi senjata lawan sangat masuk akal dan jelas direncanakan dengan saksama, sehingga mereka hanya dapat menggunakan bahan peledak untuk menerobos gedung, menyerbu untuk memusnahkan musuh, lalu menerobos gedung satu demi satu, dan maju perlahan. Kapten, Ah Hao terluka, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang rekan setim berkata di sampingnya. Cheng Luoqi memandang rekan satu timnya yang terjatuh ke tanah di sampingnya, dan dia merasa sangat cemas. Dia ingin naik dan membunuh semua orang itu. Posisi mereka terlalu pasif. Jika mereka terus-terusan membuang waktu seperti ini, mereka hanya akan menunggu kematian. Belum lagi menerobos untuk mendukung tim 3, sulit dikatakan apakah mereka bisa keluar dari ruangan ini. Bantu dia di balik perlindungan, dan yang lain sediakan perlindungan. Cheng Luoqi mengambil senapan dan melepaskan beberapa tembakan ke ketinggian di luar, untuk sementara menekan daya tembak musuh. Kita harus segera keluar, kalau tidak kita akan terjebak di dalam. Cheng Luoqi sedikit khawatir. Kini tim tersebut tampaknya berada dalam tempurung kura-kura. Musuh menembaki dengan gila-gilaan, dan dengan tambahan senjata ampuh seperti peluncur roket, jika ini terus berlanjut, seluruh bangunan akan runtuh. Bom asap. Cheng Luoqi memerintahkan anggota tim untuk melemparkan bom asap secara bersamaan, dan dalam sekejap seluruh rumah dibanjiri asap. Au, gendong Ah Hao di punggungmu,
dan yang lain melindungimu. Ikuti aku dan kabur. Cheng Luoqi tiba-tiba membuka pintu dan berlari keluar dalam sekejap. Dia menggunakan peluncur granat untuk meledakkan beberapa ketinggian komando, dengan cepat bersembunyi di balik gedung lain, dan segera melepaskan tembakan untuk melindungi anggota tim agar lewat. Cepatlah pergi. Cheng Luoqi berteriak kepada semua orang, dan tembakan dari senapan di tangannya tidak pernah berhenti. Hati-hati dengan peluncur roket. Wajah Cheng Luoqi berubah dan dia mendorong anggota tim di sekitarnya. Begitu dia selesai berbicara, suara keras terdengar di atas kepalanya dan beberapa batu besar jatuh. Untungnya, Cheng Luoqi bertindak tepat waktu, kalau tidak, dia akan tertimpa reruntuhan. Bab 593. Xiao Chen, kamu pimpin tim untuk terus menerobos di sini. Afeng bawa 2 orang dan aku akan pergi dari belakang. Cheng Luoqi menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berteriak keras. Ledakan tadi membuatnya tuli sementara, seolah-olah ada granat kejut yang meledak di dekat telinganya. Ya, Kapten, kata seorang anggota tim di dekatnya. Dia adalah wakil kapten tim 2 dan juga penembak jitu tim 2. Dia menemukan momen yang tepat dan memanggil nama-nama musuh di tempat tinggi melalui jendela tersembunyi. Xiao Chen, kau pimpin tim untuk bertahan di sini. Aku akan pimpin 3 orang untuk berkeliling mendukung tim 3. Kau harus memperhatikan keselamatan. Cheng Luoqi dengan cekatan memilah perlengkapan, melirik ke arah sungai di belakang rumah, dan berkata kepada mereka bertiga, kita akan menyelinap masuk dari sungai dan menyelesaikan masalah tim 3. Analisis Cheng Luoqi sangat akurat. Alasan mengapa ketiga tim saat sekarang berada dalam posisi pasif adalah karena posisi mereka tersebar dan musuh telah bersiap dengan baik dan telah menyiapkan senjata berat di ketinggian komando. Keuntungan utama pasukan khusus SAT adalah pertempuran jarak dekat di dalam ruangan, yang seperti pasukan anti-teroris. Serangan dengan kekuatan besar seperti yang mereka lakukan saat ini bukanlah keahlian mereka. Oleh karena itu, selama tim tersebar dan metode pertempuran fleksibel digunakan, musuh dapat dikalahkan satu persatu. Jika kedua tim yang kini terjebak dalam perkelahian jalanan sudah menderita korban, maka bisa dibayangkan betapa berbahayanya situasi tim 3. Hanya ada area berumput tanpa penutup, dan musuh sudah beristirahat dengan baik dan menunggu mereka. Keempatnya melemparkan 2 bom asap, membentuk penghalang kabut di belakang rumah. Memanfaatkan kekacauan itu, mereka langsung melompat ke sungai dan berenang menuju bagian belakang taman hiburan. Di dalam rumah hantu, Yesike diam-diam mengikuti sekelompok orang itu sepanjang jalan. Ia tidak menyangka bahwa selain rumah sakit terbengkalai dan bangunan tempat tinggal terbengkalai, rumah hantu ini ternyata punya pangkalan bawah tanah yang sangat besar. Sekarang dia ada di dalam, menguping pembicaraan mereka di sudut. Bos, pasukan khusus telah memasuki taman. Salah satu dari mereka berkata. Di depan orang itu ada seorang pria mengenakan jubah merah dan topeng tengkorak. Tim pasukan khusus yang mana? Mereka bukan pasukan khusus setempat. Sepertinya, mereka orang Cina. Pria itu berkata dengan hormat. Orang Tionghoa, mengapa mereka ada di sini? Yesike menguping tanpa suara dari samping. Sekarang dia semakin merasa bahwa belajar bahasa asing secara otodidak adalah keputusan yang tepat. Itu sangat berguna sekarang. Namun, isi pembicaraan mereka mengejutkannya. Bagaimana bisa ada tim pasukan khusus dari China di sini? Dalam sistem militer Tiongkok, setiap wilayah militer memiliki tim pasukan khusus sendiri. Adapun pasukan khusus Longya, mereka adalah elit di antara elit, 1 dari 100, yang terbaik dari yang terbaik. Selain mereka, seharusnya tidak ada orang lain. Tidak peduli tim pasukan khusus mana yang mereka dukung, karena mereka adalah angkatan bersenjata Tiongkok, Yesike harus mengulurkan tangan, baik dengan akal sehat maupun emosi, dan demi alasan publik maupun pribadi. Haha, biarkan saja mereka datang. Hanya saat mereka datang, pembersihan akan benar-benar dimulai. Setelah mendengar ini, pria bertopeng itu tiba-tiba tertawa. Yesike memiliki firasat yang lebih buruk di dalam hatinya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini konspirasi? Ambillah benda-benda ini dan bersenang-senanglah dengannya. Pria bertopeng itu melemparkan sebuah toples kepada penjaga di sampingnya, dan pria itu pun segera meninggalkan pangkalan itu sambil membawa toples tersebut. Apa benda ini? Yesike ingin melihatnya dengan jelas, tapi sayangnya jaraknya terlalu jauh. Yang paling menakutkan adalah penjaga itu menutup pintu segera setelah dia meninggalkan pangkalan. Bagaimana Yesike bisa keluar? Cheng Luoqi dan keempat rekannya perlahan menyelinap masuk dari sungai. Tidak ada musuh yang menjaga tempat ini, dan mereka tidak bermaksud memperlihatkan posisi mereka. Mereka ingin muncul tepat di belakang musuh dan melancarkan serangan dahsyat.
Kapten, ada dua orang di sana. Seorang anggota tim yang bermata tajam menunjuk ke kejauhan dan berkata. Mereka berempat menoleh dan melihat dua orang teroris tengah berjongkok di sana, seperti sedang memasang sesuatu. Menyelinaplah diam-diam, aku ingin membiarkan mereka berdua hidup. Cheng Luoqi baru saja memberi perintah ketika dua orang di sampingnya perlahan mendekat. Sebagai unit pasukan khusus elit, pembunuhan adalah kemampuan paling dasar mereka. Kedua anggota tim itu bergerak mendekat tanpa suara, mengerahkan tenaga dengan kaki mereka, dan menaklukkan dua teroris di kiri dan kanan. Katakan padaku, apa yang kau pura-purakan? Anggota tim di sebelah Luo Shiki berkata dalam bahasa asing. Dia adalah seorang prajurit medis dalam tim dan juga seorang penerjemah yang fasih dalam 4 bahasa. Dia berguna hari ini. Saya katakan, ini adalah bom gas, dan kami bertanggung jawab untuk memuat bom di berbagai tempat di taman. Setelah beberapa kali bertanya, keduanya akhirnya berkompromi. Bom gas, Kapten, apa ini? Salah satu anggota tim agak bingung dan tidak mengenali benda di tangannya yang tampak seperti kaleng. Itu terganggu. Wajah Cheng Luoqi tampak serius. Dia menoleh ke arah dua orang itu dan bertanya, seberapa kuat bom ini? Ini. Cepat beritahu aku. Kami juga tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Bos kami tidak memberitahu kami apapun. Keduanya ketakutan oleh Cheng Luoqi dan berkata dengan cepat. Kapten, menurutku apa yang dikatakan kedua bajingan itu tidak terdengar seperti kebohongan. Kurasa kita harus segera melaporkan masalah ini kepada Kapten. Seorang anggota tim menyarankan. Di mana markasmu? Berapa banyak bom seperti ini yang kau punya? Cheng Luoqi menekan. Pangkalannya ada di rumah hantu. Bom, banyak sekali. Oh tidak, kaptennya dalam bahaya. Cheng Luoqi mengumpat dalam hati dan berkata kepada ketiga orang itu, ayo kita pergi dan bertemu dengan tim satu segera. Kapten, kita hampir sampai di tengah taman. Berdasarkan keterangan para turis, rumah hantu ini tampaknya menjadi markas para teroris. Jian Jiang memimpin tim satu dan dengan cepat menerobos masuk ke taman. Menurut peta, letak rumah hantu itu berada tepat di tengah-tengah seluruh taman, dan di sana juga ada sebuah bangunan yang tingginya beberapa puluh meter sebagai titik tertinggi, yang menghadap ke seluruh taman. Masuk sekarang. Jian Jiang segera memberi perintah, dan semua orang menuju ke rumah hantu. Sebelum itu, mereka harus melewati area makan terlebih dahulu. Sebagian besar tempat di sini adalah restoran cepat saji atau toko souvenir di taman, yang semuanya berupa bangunan kecil. Kapten, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wakil kapten di sebelah Jian Jiang berkata, mengapa tidak ada seorang pun di sini? Sepi sekali. Ya, aku juga merasa aneh. Jian Jiang sedikit ragu-ragu. Bangunan di sini sangat rumit, dan akan merepotkan jika musuh menyergap di sini. Pada saat itu tampak seorang gadis kecil berlari mendekat dari kejauhan sambil menangis. Kapten, ada seorang gadis kecil di sana. Wakil kapten berkata dengan cemas. Cepat, bawa dia, dan kalian semua akan melindunginya. Jian Jiang memberi perintah dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak menyadari bahwa gadis kecil itu sedang memegang sesuatu yang tampak seperti kaleng dengan erat di tangannya. Bab 594. Jian Jiang ingin menyelamatkan orang, tetapi peluru itu buta. Gadis kecil itu akhirnya selamat, jadi dia harus melindunginya. Setelah dia memberi perintah, anggota tim di sebelahnya segera bergegas keluar dari balik penutup. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan anggota tim tersebut terjatuh ke tanah setelah berlari 2 langkah. Dia tertembak di dada kanan dan darah mengalir. Ada penembak jitu, cepatlah dan selamatkan dia. Wajah Jian Jiang berubah, dan mengandalkan pendengarannya yang luar biasa, dia melepaskan serangkaian tembakan ke sumber suara. Kedua anggota tim di sampingnya segera melangkah maju dan menarik anggota tim yang terluka itu kembali. Dia tertembak di paru-paru. Nyawanya dalam bahaya. Sialan, cepat temukan posisi penembak jitu itu. Jian Jiang mengutuk. Taman hiburan memiliki bangunan yang kompleks dan merupakan tempat yang baik untuk bersembunyi. Pada dasarnya setiap posisi dapat digunakan sebagai kedok. Melihat belokan itu, Jian Jiang segera melemparkan bom asap, membentuk penghalang kabut di depan. Cepat, selamatkan gadis kecil itu. Jian Jiang berteriak keras, dan seorang anggota tim di sampingnya bergegas keluar dan memeluk gadis kecil itu kembali. Pada saat yang sama, lebih dari selusin orang tiba-tiba muncul di sekitar, memegang senapan kaliber besar seperti AK-47, dan daya tembak mereka sangat dahsyat. Untungnya semua anggota SAT bersembunyi di belakang bunker,
kalau tidak akan ada banyak korban. Dentuman, dentum, dentum. Kapten, aku membawanya kembali. Anggota tim itu menggendong gadis kecil itu dalam pelukannya, dan Jian-Jiang memeluknya erat-erat. Cepat, seseorang bawa dia keluar. Ayah, ibu, ditangkap, dan mereka memintaku untuk membawa ini ke sini. Gadis kecil itu berkata dengan takut-takut dan terputus-putus, seperti balita yang mengoceh. Jelaslah bahwa dia sangat ketakutan. Apa ini? Seorang anggota tim bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil itu perlahan mengulurkan benda di tangannya yang tampak seperti kaleng, dan terdengar suara tetesan samar. Apa yang mereka minta, mereka bawa, sambil berbunyi bip. Oh tidak, cepat buang saja. Jian-Jiang meraih kaleng itu dan melemparkannya dengan paksa. Ledakan. Saat kaleng itu menyentuh tanah, ledakan besar terdengar pada saat yang bersamaan. Gelombang kejut yang kuat itu seperti batu yang menghantam permukaan air yang tenang. Jian-Jiang yang berada di luar bunker langsung terhempas oleh gelombang udara dan terjatuh dengan keras di kejauhan. Ah! Ledakan besar itu menyebabkan anggota tim SAT yang berada di dekatnya kehilangan pendengaran untuk sementara. Semua orang menutup telinga mereka karena kesakitan. Gadis kecil itu lemah dan langsung pingsan di tanah. Kapten! Kapten! Tutupi! Teriak semua orang. 3 atau 4 orang anggota tim langsung menyerbu keluar, dan sisanya langsung mengangkat senjata untuk melawan, meredam tembakan lawan dengan daya tembaknya. Darah mengalir dari telinga Jian-Jiang, dan gelombang kejut juga melukai organ dalamnya, dan darah keluar dari mulutnya. Kapten, tunggu sebentar. Semua orang bekerja sama untuk menyelamatkan Jian-Jiang dan dia bersandar ke dinding. Wakil Kapten, kita harus segera membawa Kapten keluar untuk mendapatkan perawatan. Seorang dokter membuat diagnosis sederhana terhadap luka-luka Jian-Jiang dan memperlihatkan ekspresi cemas. Organ dalamnya pecah dan nyawanya dalam bahaya setiap saat. Sialan, cepat bawa Kapten pergi dari sini. Aku akan pimpin yang lain untuk melindungi jalan mundur kalian. Wakil Kapten segera memberi perintah. Ya, tidak, musuh ada di depan kita. Jika kita keluar, kita akan menjadi sasaran hidup. Pada saat ini, Jian-Jiang memuntahkan darah dan mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Anggota tubuhnya menjadi lemah dan wajahnya menjadi pucat. Kapten, kami pasti akan menyelamatkan Anda. Wakil Kapten menggendong Jian-Jiang di punggungnya dan berlari menuju pinggiran. Semuanya, lindungi Wakil Kapten. Seorang anggota tim berteriak keras, dan semua orang serentak mengangkat senjatanya dan menembakkan peluru balas dendam ke pihak lawan. Jauh sekali. Terdengar suara ledakan keras yang dapat didengar di seluruh taman. Jantung Cheng Luoqi tiba-tiba berdebar kencang. Mungkinkah itu bom yang meledak? Dalam interogasi sebelumnya, ia mengetahui bahwa bom jenis ini sangat kuat, bahkan sama kuatnya dengan granat. Dilihat dari suara ledakan tadi, itu pasti bahan peledak yang dipasang oleh kedua teroris itu. Kapten, bahan peledaknya meledak. Oh tidak, kita harus bergegas ke sana. Cheng Luoqi memimpin 3 anggota tim untuk melancarkan serangan mendadak dari belakang, menewaskan kelima teroris yang menduduki gedung tinggi itu. Kemudian mereka segera turun dan datang ke posisi tim 1. Cheng Luoqi merasa cemas dan memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Kapten Cheng, Anda di sini. Penembak jitu dari tim 1 sedikit terkejut melihat kedatangan Cheng Luoqi, dan merasa sedikit gelisah. Mungkinkah hanya ada 4 orang yang tersisa di tim 2? Di mana kaptennya? Aku perlu melaporkan sesuatu padanya. Cheng Luoqi berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, ekspresi si penembak jitu berubah dan jejak kesedihan tampak di matanya. Di mana kaptennya? Jawab aku, segera. Melihat dia tidak menjawab, Cheng Luoqi terus berteriak. Kapten Jian terluka parah akibat ledakan tadi dan telah dibawa pergi untuk dirawat oleh wakil kapten. Apa? Kepala Cheng Luoqi terasa seperti dihantam bom. Kilatan petir di siang bolong itu datangnya tiba-tiba. Mengapa dia yang terluka? Bajingan-bajingan itu menggunakan para sandera sebagai bom manusia dan mengirim gadis kecil itu dengan bahan peledak. Kami tidak siap, dan saat kapten menyadari apa yang terjadi, itu sudah. Penembak jitu itu ragu untuk berbicara. Brengsek. Cheng Luoqi mengumpat, melepas helmnya dan melemparkannya ke tanah, menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat selangkah. Bahasa Indonesia. 10 menit kemudian, tim 1, di bawah komando Cheng Luoqi, akhirnya berhasil menerobos garis pertahanan pihak lawan dan membunuh sebagian besar teroris. Yang lainnya juga melarikan diri ke rumah hantu. Ces, jangan biarkan siapapun pergi. Cheng Luoqi segera memberi perintah,
memegang MP5 dan terus-menerus menembaki bunker seberang. Anggota SAT lainnya segera mengikuti dan memusnahkan musuh yang tersisa. Kapten Cheng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, penembak jitu sebelumnya berlari dan meraih lengan Cheng Luoqi. Ada apa? Jantung Cheng Luoqi tiba-tiba bergetar. Baru saja mendapat kabar bahwa nahkodanya terluka parah dan meninggal dunia. Pengorbanan, pengorbanan. Dua kata ini meledak di telinga Cheng Luoqi, dan intensitasnya tidak kurang dari bom. Bagi pasukan khusus SAT paling elit di Hong Kong, korban terjadi setiap bulan, dan mereka juga siap, tetapi pengorbanan Jian Jiang sama saja dengan runtuhnya tulang punggung SAT. Ketika Cheng Luoqi pertama kali bergabung dengan tentara, Jian Jiang lah yang melatihnya. Kemudian, dia dipromosikan menjadi pemimpin regu dan Jian Jiang dipromosikan menjadi kapten. Mereka berdua merasa siap berkorban, namun Cheng Luoqi belum siap secara mental menerima pengorbanan Jian Jiang. Cheng Luoqi menggertakkan giginya, jejak darah merembes dari gusinya. Dia mengepalkan senjata di tangannya, dia ingin langsung menyerbu ke depan, tetapi sekarang, ada semua anggota SAT di belakangnya, dia harus memimpin dengan tenang dan memenangkan pertempuran ini. Bab 595. Dalam hal siapa yang memiliki hubungan terbaik dengan Jian Jiang di tim, tidak lain adalah si tomboy Cheng Luoqi. Saat merekrut anggota tim wanita, Jian Jiang memberikan perhatian khusus padanya. Tapi sekarang, Cheng Luoqi harus menahan amarah dan kesedihan di hatinya dan membuat keputusan yang benar dengan tenang. Jian Jiang sudah meninggal dan tim tidak bisa membiarkan ada kematian lagi. Kapten Cheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah beberapa saat yang berat, semua orang harus menghadapi kenyataan bahwa pertempuran belum berakhir dan mereka harus menghadapi musuh yang tidak dikenal. Semua anggota tim 1, bergegaslah untuk mendukung tim 3 segera. Tim 2, segera ke sini. Cheng Luoqi mengganti magasin dan berbalik melihat ke arah biang lala di kejauhan. Di sanalah tim 3 diblokir. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pertempuran di sana sangatlah sengit. Ya, Kapten. Ya, saya akan segera memberitahu tim 2. Cheng Luoqi memegang senapan mesin ringan di tangannya, jejak tekad terpancar di matanya. Dia harus terus menyelesaikan tugas yang telah mengorbankan nyawa Jian Jiang untuk itu. Bahasa Indonesia. Di dalam markas rumah hantu. Bos, musuh telah menerobos garis pertahanan kita dan akan segera tiba. Seorang teroris mendatangi pria bertopeng dan berkata. Meski kedengarannya mereka dikepung, lelaki itu berbicara dengan nada yang tidak rendah hati ataupun sombong, dan tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya. Benar saja, orang-orang ini adalah teroris profesional. Juga, kapten mereka telah terbunuh oleh bom manusia kita. Sang teroris menggema. Jantung Yesike berdebar kencang. Tim tersebut mengalami banyak korban, bahkan sang kapten pun ikut dikorbankan. Apa yang sedang terjadi? Dia tahu sebelumnya bahwa pasukan khusus China akan berpartisipasi dalam misi ini. Sekarang hatinya berdarah. Itu hanya kekuatan bom gas. Jumlah bahan peledak yang kami tempatkan cukup untuk menghancurkan tempat ini hingga rata dengan tanah. Pria bertopeng tengkorak itu tertawa, lagi pula, kami punya ratusan bom gas di sini. Ratusan peluru, di rumah hantu, orang-orang ini benar-benar gila. Begitu meledak, saya khawatir seluruh rumah hantu itu akan hancur. Yesike masih belum yakin bagaimana bahan peledak di luar akan meledak, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Kalau waktunya tepat, semuanya akan baik-baik saja. Yesike akan menghancurkan sarang mereka, dan kemudian tim penjinak bom akan memiliki cukup waktu untuk menjinakkan bom. Sekalipun sudah terlambat, semua orang dapat dievakuasi untuk memastikan tidak ada korban. Kalau dikendalikan dengan remote control pasti merepotkan. Begitu Yesike keluar dengan gegabah, pria bertopeng itu akan dipaksa menekan bahan peledak, dan dia bahkan tidak dapat menjamin apakah dia akan selamat. Yesike bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati pria itu dengan saksama. Dia tidak memegang kendali jarak jauh atau benda semacam itu di tangannya. Dan karena sebelumnya sudah ada ledakan bom gas, pria bertopeng itu baru menyadarinya kemudian. Ini hanya dapat berarti satu hal, yaitu, ia juga tidak memiliki kendali atas ledakan itu. Oleh karena itu, Yesike dengan tegas menilai bahwa bom itu tidak dikendalikan dari jarak jauh. Namun sekarang yang paling menyebalkan adalah sinyal rumah hantu tersebut telah terputus dan dia tidak dapat memberitahukan kepada orang di luar. Tunggu, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Yesike. Seluruh rumah hantu menempati area yang luas. Peralatan yang dapat melindungi seluruh sinyal harus dipasang di ruangan tertentu.
Jika dia menyelinap masuk dan menghancurkannya, bukankah misinya akan tercapai? Pergi dan lihat pengacau sinyal itu nanti. Aku mengirim 4 orang untuk memburu turis-turis itu, tetapi mereka baru saja menerima berita bahwa mereka semua sudah mati. Itu bersih dan efisien. Itu pasti dilakukan oleh seorang ahli. Pada saat ini, pria bertopeng itu berkata dengan tenang kepada penjaga di sebelahnya. Yesike merasa gembira. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukannya tanpa usaha apapun. Dalam kasus ini, ia tinggal mengikuti pria itu dan menemukannya. Yesike buru-buru mengikuti pria itu, dan setelah beberapa putaran, dia memasuki sebuah ruangan di lantai atas rumah sakit yang ditinggalkan itu. Yesike bersembunyi di sudut dan mengintip ke dalam. Ada 3 orang yang berpatroli dan berjaga di luar pintu. Pasti disinilah alat pengacau sinyal itu dipasang. Bos meminta saya untuk memeriksa mesinnya. Pelayan itu berkata kepada pria bersenjata yang berjaga, segera memeriksa senjatanya, dan membiarkannya masuk. Yesike sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengenakan helm Pluto, mengalirkan kekuatan internalnya, dan seluruh orang itu menghilang dalam sekejap. Yesike mengambil langkah cepat dan langsung menerobos ketiga penjaga dan langsung memasuki ruangan. Sebuah alat sebesar printer diletakkan di tengahnya dan penjaga sedang memeriksa alat tersebut. Sekitar 3 menit kemudian, pria itu pergi setelah memeriksa dan menutup pintu. Yesike diam-diam gembira, mengira inilah yang sebenarnya ia inginkan. Untungnya, dia pernah bertugas di pasukan khusus Longya sebelumnya, dan dia terbiasa meretas peralatan musuh dan melakukan hal-hal lainnya. Tidak lama kemudian, dia melakukan hubungan arus pendek pada pengacau sinyal dan memeriksa teleponnya. Sinyal telah kembali. Yesike tiba-tiba teringat hal merepotkan lainnya. Bahkan jika pengacau sinyal hancur, bagaimana dia bisa memberitahu pasukan di luar untuk menjinakkan bom? Beruntungkah dia jika dia bisa menelepon polisi dengan telepon genggamnya dan tidak dianggap melakukan lelucon? Yesike menoleh untuk melihat komputer di sampingnya, dan sebuah ide berani muncul dalam benaknya. Ini adalah ilmu yang saya pelajari sebelumnya. Saya tidak menyangka ini akan berguna. Yesike duduk tepat di depan komputer di sebelahnya dan mengoperasikannya dengan cepat menggunakan kedua tangan. Ubah sirkuit, sistem internal, dan koneksi sinyal telepon seluler. Yesike menyelesaikannya hanya dalam 1 menit, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyalakan speaker. Kuharap speaker di sini masih bisa dipakai, gumam Yesike dalam hati, lalu berbicara keras di telepon. Saya Yesike, instruktur pasukan khusus Huaxia Longya. Taman itu penuh dengan bom. Pangkalannya ada di rumah hantu. Masih banyak bom di dalamnya. Evakuasi kerumunan dengan cepat dan jangan mendekati rumah hantu. Suara yang kuat keluar melalui pengeras suara taman hiburan. Suaranya begitu keras, sehingga kedua kubu yang sedang bertempur di luar pun menghentikan pertarungan untuk sementara. Satu suara berbahasa Mandarin dan suara lainnya dalam bahasa asing. Suara itu bergema di seluruh taman. Alasan mengapa Yesike menggunakan identitas pasukan khusus gigi naga, dan bahkan mengungkapkan nama aslinya adalah untuk membuat kata-katanya cukup meyakinkan. Bayangkan saja, jika Anda tidak mengatakan apapun mengenai identitas Anda, mengapa tim penyelamat di luar akan mempercayai apa yang Anda katakan? Pasukan khusus gigi naga adalah papan nama emas, baik di Tiongkok maupun di luar negeri. Alasan dia mengungkapkan nama aslinya adalah agar memudahkan tim penyelamat di luar untuk memverifikasi identitasnya dan menilai apakah apa yang dia katakan benar atau salah. Sekarang situasinya mendesak dan dia tidak bisa terlalu memedulikannya. Seseorang akan datang ke sini untuk mencari segera. Yesike segera mengenakan helm Pluto dan memasuki kondisi tak terlihat. Kapten Cheng, seseorang di radio tadi mengaku sebagai instruktur tim operasi khusus Longya. Seorang anggota SAT sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Itu dia, pasti dia. Aku mengenali suara ini. Aku tidak menyangka dia ada di sini juga. Kalau begitu, kita bisa bekerja sama di dalam dan di luar untuk operasi ini. Cheng Luoqi berkata dengan penuh semangat. Bersambung.